Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Pada hari ini, tanggal 3 Februari 2021, saya akan melakukan analisa beberapa saham ya. Ada banyak saham yang akan saya analisa. Oke, yang pertama saya analisa adalah IHSG teman-teman ya. Untuk IHSG, seperti yang teman-teman lihat, hari ini adalah hari kedua. Hari kedua IHSG bergerak di luar range konsolidasi ini ya teman-teman ya. Jadi kalau saya buat kotak seperti ini terlihat untuk IHSG itu selama beberapa hari dia berada di range konsolidasi tersebut. Dan sebentar saya betulkan dulu ya kotaknya ya. Ya seperti ini teman-teman ya. Jadi di dalam beberapa hari ini IHSG itu bermain di antara kotak ini ya, yang di dalam kotak ini. Tetapi kemarin IHSG berhasil membentuk hampir full body kenaikannya dan tutup keluar dari range konsolidasi. Dan untuk hari ini IHSG ditutup di 6359,205 atau menguat 20 poin. 20 tepatnya adalah 20,692 atau 0,32% kenaikannya. Namun sayangnya untuk kenaikan saat ini untuk IHSG itu kenaikannya membentuk seperti ini ya teman-teman, doji ya. Jadi kita mesti lihat besok IHSG apakah akan menjawab keraguan hari ini, karena doji seperti ini adalah bentuk kekuatan seller dan buyer yang sama ya. Kalau saya perbesar seperti ini, dia tidak full doji teman-teman, tapi dia sebenarnya cenderung setengah ke atas. Jadi sebenarnya posisi buyernya untuk indeks ini, untuk kondisi IHSG ini sebenarnya dari sisi buyernya lebih kuat daripada sellernya. Namun juga ada tekanan jual sehingga closingnya tidak full hammer, tidak hammer seperti itu. Jadi kita akan lihat besok, market besok seperti apa untuk IHSG ya. Kita nggak usah terlalu mikirin IHSG mau kemana lah seperti itu. Yang penting kita ada barang dan juga ada cash. Mau posisi apapun kita tetap bisa trading seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk bahasan berikutnya. Untuk saham yang mau saya bahas pertama adalah Antam, Inco, dan Tins. Teman-teman, ini saya update kenapa? Ya karena Antam, Inco, dan Tins saat ini dia sudah di area bidik saya. Seperti yang teman-teman lihat di layar untuk yang saya kotakin ini, untuk hari ini Antam itu dia berada di bawah moving average 20. Berada di bawah moving average 20 ya, seperti ini, dengan kecenderungan intraday adalah turun. Kalau teman-teman lihat hari ini sellernya menguasai sekitar 59% dari intraday hari ini. Nah untuk Antam sendiri seperti ini petanya teman-teman ya. Jadi saya refresh dulu ya, takutnya belum refresh untuk Antam karena market baru saja tutup ya. Oke, untuk Antam seperti ini teman-teman. Ya seperti ini yang teman-teman lihat. Untuk Antam saat ini tidak kuat di support 2760. Jadi kalau saya kemarin dulu bercerita di saat main di area sini ya, support Antam 2920. Kalau nggak kuat, saya udah positioning, nyangkut. Biasa nyangkut tuh biasa teman-teman. Posisi nyangkut terakhir juga bisa keluar, tapi kan baru positioning satu posisi ya teman-teman ya. Saya masih nunggu di 2770 dan hari ini saya tidak positioning untuk Antam. Kenapa? Ya karena tadi kan kelihatan sebenarnya turun tapi terus mantul gitu. Nah terus openingnya juga, maksudnya closingnya juga cenderung melemah. Jadi saya besok aja deh seperti itu. Kalau support yang hari ini 2760 dia tidak berhasil tahan di situ. Jadi untuk besok untuk Antam supportnya di 2650 untuk Antam.
2650, resist 2760. Kalau teman-teman mau lihat di time frame jam, nah kelihatan kan? Kelihatan sekali tidak kuat di 2760. Jadi besok supportnya ini di 24. Saya besarin ke chart daily aja biar teman-teman bisa lihat. Support berikutnya bukan 24, 26. 26 ya. Untuk besok supportnya 26, resistnya 2760. Kira-kira mau kemana? Wah, saya nggak tahu kalau ditanya seperti itu. Itu pertanyaan yang susah sekali dijawab. Saya hanya mendeliver informasi ke teman-teman bahwa support resistnya untuk Antam seperti yang ada di gambar. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan saham berikutnya adalah Inco. Oke, saya lanjutkan saham berikutnya ternyata adalah TINS. Ya, seperti ini teman-teman, ini di TINS ini saya kotakin, ini artinya penting ya. Bahwa hari ini TINS juga breakdown dari moving average 20. Kecenderungannya apa? Kecenderungannya turun, teman-teman. Kecenderungannya turun. Kalau sekilas teman-teman lihat di sini, ini kan ada candle di sini ya. Kemungkinan mungkin ke situ. Tapi kita akan lihat di Fibonacci nanti. Untuk intraday-nya dia cenderung turun, volume turun hari ini kencang ya. Nah, kemudian untuk TINS ini, ya dia memang TINS ini kalau lari kenceng, kalau turun juga kenceng. Saat ini sellernya mendominasi 62% dengan kondisi hampir ARB teman-teman tadi ya. ARB-nya hanya 7%. Nah, kita lihat untuk TINS sendiri seperti apa. Nah, seperti ini nih untuk teman-teman ya. Untuk TINS hari ini, aduh sayangnya dia full Black Marubozu teman-teman. Black Marubozu itu adalah turun dengan sangat percaya diri. Jadi untuk TINS saat ini udah jebol support yang tadi 2160 dan saat ini bertahan di support 2060. Pas di support. Volumenya ya besar. Mendekati EMA 20 volumenya besar. Jadi besok gimana? Ya besok teman-teman siap aja untuk TINS supportnya di 1940. Saya nggak ada barang nih, tapi saya tertarik. Tertarik antrinya santai aja. Antrinya santai aja. Jadi support 1940, resistnya ya saat ini supportnya 2060, tapi kalau besok jebol supportnya berikutnya adalah 1940. Resistnya 2060. Itu adalah untuk TINS. Saya lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah saham Inco teman-teman ya. Nah untuk Inco ini sekilas juga sama, breakdown MA20, moving average MA20 di dead cross moving average 5. Jadi MA menembus ke bawah, MA5 menembus ke bawah 20 di sini. Kecenderungan seller juga kuat sekali, 75%. Kuat sekali ini sellernya. Yang saya kotakin ini dominasi sellernya kuat sekali. Selama intraday langsung turun dalam. Kita akan lihat untuk Inco. Nah, untuk Inco, support resistannya untuk saat ini, hari ini tidak berhasil bertahan di 5925. Jadi untuk besok supportnya adalah 5650. Resistnya 5925. Itu adalah untuk Inco. Saya lanjutkan saham berikutnya. Saham berikutnya yang saya bahas adalah Crush. Nah, ini teman-teman lihat di sini yang saya kotakin ini. Ini artinya adalah Crush ini memiliki area konsolidasi seperti ini. Tapi hari ini dia turun di bawah konsolidasi. Hampir ARB, teman-teman. Dengan dominasi sellernya adalah 68%. Selama intraday seperti ini pergerakannya, kita akan lihat untuk Crush di peta-peta pergerakannya seperti apa. Nah, ini yang saya bilang tadi, area kuning ini adalah area konsolidasi untuk Crush. Tapi hari ini dia tidak bermain di situ lagi, dia turun. Dia turun keluar dari konsolidasi.
Seharusnya yang supportnya tadi 710 nggak kuat, maka support berikutnya di 670. Sudah sempat disentuh tadi teman-teman. Jadi untuk saat ini dia tutupnya di atas, persis di atas 670, tutupnya di 675. Jadi 5 poin di atas support. Kalau besok turun ya 625 teman-teman, siap-siap. Menarik nggak ini barang? Menarik. Saya tertarik. Saya antri santai aja. Saya masih ada barang-barang yang nyangkut, santai aja. Nanti maksudnya bukan keras ya. Keras lagi nggak ada barang. Tapi kalau misalkan besok keras turun dalam, mungkin saya akan cut barang saya yang lain. Saya akan masukkan keras. Menarik. Kalau turun menarik dia. Itu untuk keras. Saya lanjutkan saham berikutnya. Berikutnya adalah nomor 4 tuh, nomor 5 Elsa ya teman-teman ya, Elnusa. Ini untuk Elnusa teman-teman. Elnusa ini saya kotakin ini. Dia untuk saat ini, dia sebenarnya masih bertahan di atas moving average 5. Moving average 5. Tapi itu benar-benar di moving average, maksud saya moving average 20 ya. Kalau besok turun lagi, dia bisa dead cross, moving average 5 menembus ke bawah moving average 20. Dominasi sellernya besar teman-teman. Elnusa 392. Saya udah trail stop teman-teman, udah kejual. Udah 3 hari yang lalu kejual. Pada saat volatilitas berlebihan saya udah keluar Elsa. Nah ini peta pergerakan untuk Elsa. Jadi tadi itu resistnya masih di 406. Tapi hanya sebentar aja dites terus turun. Berarti support besok 378. Ya kalau mau buyback saya mungkin di 378 mulai buyback. Mulai siap-siap. Kita lihat besok marketnya seperti apa aja. Banyak banget pilihan barang hari ini. Saham berikutnya adalah Medco. Medco teman-teman ya, saya buka dulu Medco. Nah ini untuk Medco teman-teman, ini saya bikinkan kotak ini artinya dia sideways. Medco sideways-nya masih di situ, belum keluar dari area sideways. Jadi kalau keluar ya berarti kalau keluarnya ke bawah dia breakdown kan, kalau keluar di atas breakout seperti itu. Dia masih bermain di situ. Memang Medco secara pergerakan ya sempit teman-teman. Makanya saya pernah bilang di video sebelumnya bahwa pergerakan untuk Medco ini dia sempit. Saya cenderung kurang suka trading barang-barang yang sempit pergerakannya. Dominasi seller buyernya sih hampir imbang teman-teman. Sellernya masih menguasai 54%. Kita akan lihat untuk support resist untuk Medco. Nah ini seperti ini teman-teman. Di area kuningnya dia masih di situ-situ aja, masih dalam kotak harganya. Ini menandakan bahwa dia masih sideways. Ya boleh dibilang cukup aman sih, tapi juga tidak untung teman-teman kalau membeli karena harganya di situ-situ aja seperti itu. Ini adalah untuk Medco. Setelah Medco, nomor 7 adalah perusahaan gas. Nah ini ada yang minta kan, saya bahas lah seperti itu. Nah untuk perusahaan gas teman-teman. Nah perusahaan gas sama juga. Ada yang komen, perusahaan gas nggak kemana-mana. Iya memang betul, sebulanan ini dia. Lebih malahan ini, 2 bulan nih kayaknya nih. Ini kan 1 bulan, 1,5 bulan. Harganya tetap di situ aja, di area kotak ini. Kecenderungan seller buyer juga sama, masih kuat. Nah, kita akan lihat untuk pegas ini. Nah, ini kan teman-teman. Seperti ini bentuknya. Dari kapan nih? Dari 1 Februari. Dia dari 27 Januari teman-teman. Iya, 1 bulan lebih. Bermain di area kotak itu. Support resistnya masih sama. 1415 support dan resistnya masih 1505. Tadi sebenarnya pergerakannya sempat menembus 1505. Kalau teman-teman lihat di hourly akan kelihatan bahwa perusahaan gas hari ini sebenarnya testing tadi. Ini di sini. Nah, di sini sebenarnya tadi testing di area ini.
Tapi ya balik lagi seperti itu. Ini untuk perusahaan gas. Oke, berikutnya adalah BRIS. BRIS teman-teman ya, Bank Rakyat, Bank Syariah Indonesia. Dia masih sideways teman-teman. Dalam kotak ini sideways. Menarik ini barang sebenarnya. Tapi sideways-nya ya udah cukup lama sih. Cuman sideways-nya cukup bisa untuk trading sebenarnya. Untuk dominasi sellernya masih menguasai teman-teman. Menguasai. Oke, kalau kita lihat support resist untuk BRIS. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk support resistnya untuk BRIS itu. Dia supportnya karena nggak kuat di 2920, maka supportnya sebenarnya masih di 292680. Resistnya 2920. Udah testing berapa kali sebenarnya nggak kuat ke 3130. Untuk BRIS, volumenya kecil. 2 hari ini kecil. Saham berikutnya adalah Agro. Agro ini kan yang sering dibahas orang, diminta orang untuk bahas seperti itu. Kita lihat untuk Agro. Nah, ini untuk Agro teman-teman. Untuk Agro itu sebenarnya panas yang saya bikin dia ke atas. Ini artinya trennya sebenarnya dia kecenderungannya naik. Bisa dilihat dari moving average 5 dan 20. Moving average 5-nya di atas, moving average 20. Cuman harga hari ini bersandar di moving average 5. Wajar sih sebenarnya, itu kenaikan yang wajar. Kenaikannya wajar, harga naik menyentuh moving average 5 tuh bagus. Sesekali terbang jauh dari moving average-nya, sesekali nempel lagi, itu bagus, pergerakan yang sehat. Nah, seperti ini kalau teman-teman lihat ya, di sini seperti ini. Untuk supportnya masih 1320. Resistnya 1475. Menarik dan masih hold saya. Dipakai trading juga enak, trading harian juga enak. Teman-teman kalau mau cek apakah enak untuk trading atau enggak, dibuka di chart hourly. Teman-teman lihat di chart hourly seperti ini. Nah, rentangnya kan enak sebenarnya untuk trading nih teman-teman. Rentang untuk trading enak ini. Jadi teman-teman hafalin aja saham-saham yang enak dipakai untuk trading. Ini sehari aja kalau dilihat di sini, ini seperti ini kan. Ini artinya puncak bawah, puncak bawah. Ini bisa dipakai trading berapa kali seperti itu. Setelah Agro, nomor 10 itu adalah BJTM. Oke, BJTM ya, saya analisa BJTM. Untuk BJTM, ini saya kembalikan ke daily dulu. Oke, untuk BJTM nih teman-teman. BJTM itu untuk support 820. Karena nggak kuat tadi ya. Resist masih di 845. Sebenarnya sih 3 hari yang lalu bagus banget 875. Volumenya juga masih kecil. Kecenderungan BJTM gimana? BJTM terlihat sih ada pergerakan uptrend teman-teman. Dan harga saat ini di moving average 5. Tapi ya mepet bawah sih. Kalau dia terus turun ya jarak antara moving average 5 dan 20 akan melekat. Kalau melekat berarti dia konsolidasi. Itu adalah untuk BJTM. Berikutnya adalah BBKP. BBKP kalau teman-teman lihat dari gambar saya ini, dia ada kecenderungan naik terus. Jadi dia cenderung naik tapi lambat. Ini saya tulisin tapi lambat. Ascending triangle, ascending maksud saya, ascending trend, kecenderungannya lambat. Saat ini sellernya juga masih menguasai. Itu untuk BBKP. Nah, BBKP support resistnya. Nah, seperti ini. Dia sebenarnya kecenderungannya naik tapi lambat. Nah, teman-teman perhatikan saat ini di garis saya ini hampir ketembus di dalam tren ascending ini. Jadi hati-hati aja kalau ketembus itu berarti supportnya dia akan berganti ke 530. Untuk resistnya dia masih di 590. 590 ini alot bener teman-teman. Di sini dites berapa kali ini? Udah lama dites untuk
590-an nih. Sempat overshoot ke 610 dan itu mengaktifkan trigger buy beberapa trader. Saya tahu beberapa hajar kanan pada waktu di atas 600. Ya itu triggernya kebaca soalnya, tapi nggak tahu udah pada cut loss belum. Kalau besok kayaknya akan pada exit dulu kalau turun di bawah garis miring ini. Itu untuk BBKP. BBKP setelah BBKP BJBR. Nah, untuk BJBR nih teman-teman, support masih di 1555, resist 1610. Konsolidasinya lama juga ini barang. Boleh dibilang dari sini konsolidasi dia teman-teman. Nih konsolidasinya lama. Di sini. Ini untuk BJBR. Nomor 12 BJBR. Nah sebenarnya kebaca cukup, trennya cukup naik juga tapi lambat seperti BBKP tadi ya. Tuh, untuk komposisi sellernya tinggi-tinggi teman-teman. Entah nih orang-orang pada lepas barang nih. Mungkin malah lagi nggak nyaman untuk pegang barang seperti itu ya. Selanjutnya adalah BNGA. BNGA. BNGA saham jagoan saya. Ini hari ini kenceng banget ya teman-teman. Sampai 1085. Tapi sayang shooting star. Shooting star closingnya di 10.1035. Average-nya 1057. Sebenarnya sempat naik ke 1085 tapi terus menjelang closing turun. Nah untuk BNGA petanya seperti apa? Aduh petanya jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi tadi sebenarnya sempat 1040 itu dia resist teman-teman. Sebenarnya resistnya 1040 dan ditembus tadi. Tapi kalau saat ini dia closing di 1035, sedang resistnya 1040. Berarti resistnya masih 1040, supportnya 995. Boleh dibilang masih belum berhasil menyentuh resist. Tapi kita lihat average-nya berapa dia. Average-nya untuk BNG average-nya itu 1057 sebenarnya. Sebenarnya average-nya tinggi. Sebenarnya average untuk BNG tinggi, cuman orang mungkin pada lepas barang di akhir-akhir. Nah kan di akhir-akhir orang pada lepas barang jadinya harganya turun. Kalau komposisi penjual pembeli sih seperti ini teman-teman. Imbang lah, hampir imbang. Ya memang tadi di 1 jam, di 2 jam pertama dia ada penjualan seperti ini. Sellernya cukup besar. Dan di akhir-akhir menjelang closing sellernya besar semua. Itu untuk BNGA nomor 15. Kemudian saya lanjutkan nomor 15 BBTN. BBTN sahamnya jagoan teman saya nih. Oke untuk BBTN teman-teman. Komposisi seller buyernya masih menangan buyernya. Bagus memang. Kecenderungannya adalah tren naik seperti di garis ini. Dengan jarak antara moving average 5 dan 20 lebar, berarti trennya kuat. Trennya kuat untuk BBTN. Nah, support resistnya berapa? Nah, untuk BBTN ini saya kan memandangnya dari tren turunnya ya. Tren turunnya ini saya cari resistnya. Ya, BBTN sudah berhasil menembus 100. Tapi 100-nya saya gunakan di sini teman-teman ya. Ini yang ini. Jadi targetnya untuk BBTN itu 2200. OTW target? Iya. OTW target saat ini. Jadi untuk support masih di 10. Support masih di 1950 kalau saya menggunakan tren ini. Tapi kan di sini sempat ada di sini ya. Berarti support gunakan aja support psikologis 2000 di sini. Resist 2220. Itu untuk BBTN. Oke, selanjutnya saya bahas KLBF. Nah, ini KLBF teman-teman. Ini ada yang minta. Bahasan saya untuk KLBF itu masih sama. Apa? Jadi KLBF ini memiliki satu pola
pola yang cukup terbaca, pola-pola sideways-nya. Kita temukan dulu dari titik tinggi, titik rendahnya selama rentang hari pergerakan itu. Kita pilih yang paling banyak dilewati. Ini, tarik ke atas. Nah, tarik ke kanan, tarik ke atas, cari yang paling banyak dilewatin. Ya, kalau yang paling net di sini ya. Di sini paling net. Net itu artinya dia banyak dilewatin. Oke, saya netkan di sini. Saya tarik ke sini. Baik, teman-teman udah saya gambarkan nih. Jadi ini adalah area mainnya KLBF. Jadi teman-teman kalau beli KLBF ya area bawah seperti ini, jual di sini. Beli lagi di sini. Jual di sini ya. Beli lagi di sini. Enak sekali ya. Jual di sini. Beli lagi di sini. Ya jual, ini konsolidasi cukup lama, kalau bosen keluar aja. Kan masih untung tuh. Atau nambah lagi di sini. Sebulan loh. Anda kuat nggak beli itu sebulan? Kalau saya nggak kuat. Ya seperti itu. Beli lagi di sini, jual di sini. Beli lagi di sini, jual di sini. Jadi sepanjang untuk KLBF ini masih bermain di ring itu, ya teman-teman kalau beli ya usahakan belinya di bawah. Jangan beli di atas. Kalau beli di atas nyangkut nanti. Pergerakannya gitu-gitu aja kok. Setelah KLBF adalah KF. Oke, ini saham KF yang saya bahas. Gimana pergerakannya? Masih di situ-situ aja. Masih di situ-situ aja pergerakannya. Ya agak membosankan sih, cuman jangan lupa KF itu bisa tiba-tiba bergerak. Modelnya seperti itu. Nah, itu untuk KF ya. KF saya bukakan dulu untuk ininya juga sama nih. Di sini saya ini ada kotaknya. Kotaknya panjang gini seperti ini. Ini artinya konsolidasi. Untuk trading sebenarnya bisa. Cukup tebal kok sekarang untuk KF. Nah, setelah KF itu biasanya saya bahas IRA. Karena itu memang saya patokannya kalau KF habis itu IRA. IRA juga sama kayak sideways. IRA sideways, KF sideways, IRA biasanya sideways. Petanya gimana? Nah, oke kita lihat. Untuk IRA masih sama petanya. Jadi kalau teman-teman yang suka trading IRA, catat aja patokan saya ini. Masih 2240 dan 2650. Lagi nggak ada barang untuk IRA. Kalau turun-turun dikit lah oke. Turun-turun agak dalam saya masuk. Kalau kondisi ring sempit sekarang ya nggak tertarik. Itu IRA. Nah, habis itu IRA saya bahas juga INAF. INAF sama sideways juga ya. INAF KF IRA itu kalau satu sideways semua. Lainnya sideways semua. Nah, seperti ini juga sama. Jadi untuk INAF support masih 2790, resist 3870. Kalau saya kurang tertarik untuk trading INAF, lebih suka KF. Itu INAF. Setelah INAF adalah IMAS. Saya bahas IMAS ya. Nah, ini untuk IMAS teman-teman. IMAS saya bikin garis ke atas. Ini sebenarnya pergerakannya adalah cenderung naik dengan moving average 5 di atas 20. Jarak cukup jauh keduanya. Jadi memang sebenarnya trennya adalah naik. Saat ini untuk sellernya intraday ini dia menguasai 68% transaksi. Nah, kita lihat untuk IMAS, support resistnya di berapa? Nah, ini untuk IMAS teman-teman. Kemarin sama tadi tidak berhasil menembus resist 1365. Jadi masih bertahan di supportnya di 1270. Teman-teman hafalin 1270. Kalau nggak kuat lagi di 1175. Boleh dicatat apabila teman-teman suka trading IMAS. Itu untuk IMAS. Berikutnya PTBA. PTBA untuk saat ini support masih di 2690. Resistannya hampir kesentuh tadi di 2780.
Itu untuk PTBA nomor 21. PTBA seperti ini teman-teman. Harga di atas moving average 5 dan 20. Jadi uptrend, iya. Porsi antara penjual pembeli masih sama-sama kuat. Bagus sih sebenarnya ini. Saya udah nggak ada barangnya. Kalau teman-teman suka ya catat aja support resistnya tadi. Ini 2690 support dan 2780 resist. Kemudian indika. Nah, indika saya garis seperti ini. Ini artinya sideways. Resist hari ini dites tapi tidak berhasil. Nah, resist dites tapi tidak berhasil ya. Saya akan berikan pembahasan lagi untuk Indi. Nah, Indi tadi sebenarnya sempat testing di Tadi sebenarnya sempat testing di 1610 untuk Indi. Nggak sampai segitu sih 1595. Ya kenceng juga. Cuman turunnya tutupan turun. Jadi hanya closing di 1530. Jadi untuk supportnya untuk Indi masih di 1510. Indika. Average-nya 1550. Average-nya Indika. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, belum sampai ke 38 sih retrace-nya. Masih di area 0 sampai 23. Kemudian nomor 23 adalah Adaro. Ada yang minta dibahas Adaro. Seperti ini. Ini artinya masih sideways. Belum berhasil keluar dari sideways. Kapan? Ya saya nggak tahu. Coba teman-teman kalau suka ya perhatikan intraday besok marketnya kondisi seperti apa, apakah ada dominasi buyer seller, menang siapa seperti itu. Nah kalau saya hanya bisa memberikan peta-peta pergerakan saja untuk Adaro, peta pergerakan ininya, barangnya seperti itu. Untuk Adaro, jadi untuk Adaro ini saya membacanya dari tren ini teman-teman. Terus dia kan turun. Nah turunnya itu dia sudah sampai di 61. Jadi retrace 61 ini udah jebol. Kalau retrace 61 ini udah jebol ya kita gunakan price action aja. Price actionnya apa ya? Ada nggak di sini konsolidasi? Ini ada. Ini ada. Ini ada. Jadi titik ini teman-teman. Ini jadi titik demand. Mulai demand lah area sini. Jadi ya saat ini ada di area demand. Ya cuman demand-nya besar atau enggak. Kalau demand-nya besar orang cenderung beli ya akan naik. Kalau demand-nya masih kecil ya masih akumulasi aja seperti itu. Kemudian saham yang saat ini turun tapi hari ini sempat muncul di running trade sehingga saya tergoda untuk membeli dan saya udah membeli teman-teman ya. Yaitu apa? HMSP. Ini HMSP teman-teman. HMSP kalau dari peta ini downtrend. Komposisi buyer saat ini 64%. Nah teman-teman bisa lihat nih komposisi buyernya hijaunya lebih banyak. Banyak yang HK. Closingnya banyak yang HK. Sehingga breakout dari moving average 5 menembus moving average 20 ditembus 5. Harganya seperti ini. Harganya closing jauh di atas 5 dan 20. Untuk HMSP. Nah, kira-kira resistnya HMSP berapa ya kira-kira? Kita lihat kalau dari tren ini aja deh. Kalau dari tren ini aja saat ini ya HMSP itu tembus resist 1425. Kalau besok resistnya 1515. Kalau kuat di 1515 ya ketemu lagi 1590. Volumenya 2 hari ini gede. Oke, itu aja dari saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Silahkan berikan komentar di bawah ya, video apa yang maksud saya bahasan apa atau saham apa yang ingin saya
tampilkan seperti itu. Jangan lupa juga teman-teman, saya punya channel komentator saham, itu channel saya juga. Saya kalau udah bikin video satu di sini, kan kadang mau bikin lagi kan takut merusak trafficnya seperti itu. Jadi saya bahas di channel tersendiri seperti itu. Jadi teman-teman silakan follow juga komentator saham. Saya kasih link di bawah ya. Itu channel saya juga. Terima kasih teman-teman semuanya.